Halo, selamat datang di pembelajaran sosiologi kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial atau social change. Apa itu social change atau perubahan sosial? Kalau kita lihat dari gambar di depan, di layar ini, coba perhatikan apakah ada yang berubah dulu dan sekarang. Kalau kita lihat bahwa perubahannya terjadi pada apa yang digunakan petani untuk membajak sawahnya. Dulu kita melihat bahwa para petani ini membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau. Sedangkan dengan majunya teknologi, para petani dimudahkan untuk melakukan pekerjaannya dengan menggunakan mesin traktor. Nah, itu kemudian membuat sebuah perubahan. Nah, lalu sebenarnya apa itu perubahan sosial yang akan kita bahas kali ini? Berbicara tentang perubahan sosial, Hello Sumarjan yang merupakan Bapak Sosiologi Indonesia mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Tentu kita sudah mempelajari apa itu lembaga-lembaga sosial. Nah, perubahan apa sih yang dimaksud oleh Hello Sumarjan pada lembaga-lembaga sosial? Kalau kalian melihat hari ini kalian belajar di sekolah menggunakan kurikulum 2013. Sebelumnya di sekolah itu pembelajarannya menggunakan kurikulum KTSP. Nah, perubahan kurikulum yang digunakan pada lembaga sekolah itu secara tidak langsung membuat perubahan berdampak bagi baik itu guru, baik itu siswa maupun pada proses belajar. Nah, itulah yang dimaksud perubahan sosial oleh Selo Sumarjan. Kemudian, Kingsley David mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Struktur berbicara tentang susunan sosial, sedangkan fungsi berbicara status dan peran. Nah, berbicara fungsi atau status dan peran, kita melihat di era modern ini bahwa status laki-laki dan perempuan ini sudah setara, artinya perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada perubahan fungsi dalam masyarakat yang dimaksud oleh Kingsley David. Nah, yang terakhir, menurut William F. of Gebern, bahwa perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan material? Yaitu kebudayaan yang terlihat, yang berwujud. Contohnya adalah teknologi. Sedangkan imaterial berbicara yang tidak berwujud. Apa contohnya? Nilai, pola pikir, gagasan, dan lain sebagainya. Lalu, dari pengertian-pengertian para ahli tersebut, apa yang bisa kita simpulkan tentang perubahan sosial? Perubahan sosial bisa kita artikan bahwa perubahan ini merujuk pada perubahan suatu fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu hingga tingkat dunia. Berbicara perubahan pada segala aspek kehidupan. Nah, berbicara tentang perubahan, ketika kita akan mendalami, menganalisis tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan esensial tentang perubahan sosial. Apa saja pertanyaan-pertanyaan tersebut? Yang pertama, apa yang berubah ketika perubahan sosial itu terjadi? Apa yang berubah? Nah, yang berubah pada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentu segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu struktur sosial, baik itu nilai, baik itu norma, perilaku, hubungan sosial, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebutlah yang mengalami perubahan. Kemudian, mengapa terjadi perubahan? Nah,
Perubahan terjadi itu karena adanya kebutuhan dari masyarakat. Coba perhatikan gambar di layar bahwa berdasarkan perbedaan kebutuhan di masa yang lalu, masyarakat membangun rumahnya itu dengan model rumah panggung. Kenapa? Karena masyarakat pada saat itu menggunakan rumah panggung supaya mereka terhindar dari serangan binatang buas. Nah, sedangkan sekarang kita melihat bahwa rumah-rumah dibangun dengan menggunakan model rumah bertingkat. Kenapa? Karena hari ini kita melihat bahwa lahan-lahan yang tersedia untuk membangun rumah itu semakin menyempit, sehingga dibutuhkan rumah yang luas itu bertingkat ke atas gitu. Nah, itu berbicara tentang mengapa perubahan terjadi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian, bagaimana masyarakat mengalami perubahan? Nah, masyarakat mengalami perubahan itu ada dua jenis. Bagi masyarakat yang dinamis, ketika perubahan itu terjadi, maka masyarakat akan melakukan perubahan dengan cepat. Sedangkan bagi masyarakat yang statis, mereka akan mengalami perubahan secara lambat. Bahkan ada pula bagi mereka yang tidak menginginkan perubahan, tidak mau ikut dalam perubahan, cenderung akan mengalami kemunduran. Maka berbicara tentang perubahan ternyata bukan hanya berbicara tentang kemajuan atau progres, tetapi juga berbicara tentang regres atau kemunduran. Yang keempat, apa saja dimensi perubahan itu? Berbicara tentang dimensi, ada 3 dimensi perubahan sosial. Yang pertama ada struktural. Struktural ini berbicara tentang status dan peranan, yang berbicara tentang kekuasaan, otoritas, fungsi, integrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kultural berbicara tentang tadi yang sudah dijelaskan, berbicara tentang budaya material dan non-material. Material berbicara tentang teknologi, sedangkan non-material berbicara ide, nilai, norma, aturan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan interaksional merupakan konsekuensi logis dari perubahan struktural dan juga kultural. Selanjutnya, apa yang menjadi motor penggerak perubahan? Nah, Daniel Bell mengemukakan bahwa motor penggerak perubahan ini adalah inovasi dan teknologi. Meskipun sebenarnya inovasi dan teknologi bukanlah satu-satunya motor penggerak terjadinya perubahan. Sedangkan Karl Marx berbicara bahwa perubahan sosial ini terjadi karena adanya konflik antar kelas. Karena ada konflik tersebut, maka masyarakat mengalami perubahan sosial. Kemudian Durkheim mengemukakan bahwa motor penggerak itu terjadi karena jumlah penduduk yang semakin banyak. Artinya, berbicara tentang motor penggerak itu berbicara banyak aspek. Bisa dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat. Yang keenam, faktor penting apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan? Kalau kita melihat sejarah kehidupan masyarakat dari zaman prasejarah, dari zaman manusia purba sampai hari ini, bahwa faktor penting perubahan-perubahan terjadi itu adalah karena adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya faktor penting yang mempengaruhi terjadinya perubahan adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam masyarakat. Yang ketujuh, dari mana sumber perubahan itu? Sumber perubahan itu berasal dari dalam masyarakat, berbicara tentang inovasi, kreativitas, dan juga berasal dari luar masyarakat. Bisa bencana, perang, konflik, dan lain sebagainya. Itulah sumber perubahan. Kemana tujuan perubahan?
pada dasarnya bahwa semua perubahan itu terjadi menuju sesuatu yang positif. Tapi kita mengetahui bahwa ternyata ada masyarakat yang dapat mengikuti perubahan secara dinamis, dan juga ternyata ada masyarakat yang tidak bisa mengikuti perubahan atau statis. Akhirnya, pola perubahan sosial itu terbagi atas dua, progresif dan regresif, menuju kemajuan atau justru mengalami kemunduran atau regresif. 10. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perubahan sosial? Nah, bagaimana tanggapan masyarakat pada perubahan sosial? Tentu tadi sudah banyak disinggung pula bahwa tanggapan masyarakat ini ada yang dinamis mengikuti perubahan tersebut, dan juga ada yang masyarakat statis yang secara lambat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi atau justru menolak perubahan-perubahan itu, sehingga kemudian masyarakat yang seperti ini akan mengalami yang namanya kemunduran. Artinya ada yang mau menerima perubahan dan juga ada yang tidak mau menerima perubahan itu. Dan yang terakhir adalah seberapa besar pengaruh perubahan itu. Nah, pengaruh dari perubahan sosial itu ada yang dampaknya besar, ada pula yang dampaknya kecil. Kalau kita bicara tentang perubahan sosial yang besar, pengaruhnya kita bisa lihat ke masa yang lalu. Kita bisa melihat sejarah bahwa bangsa Indonesia pada saat yang lalu itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, setelah akhirnya masyarakat Indonesia dapat memproklamirkan kemerdekaan, maka Indonesia tidak lagi dikuasai oleh pemerintah kolonial, tapi dikuasai oleh pemerintah nasional, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia maksudnya. Nah, itu perubahan yang cukup besar, yang tadinya kita dikuasai oleh para penjajah. Setelah mengalami proklamasi, maka rakyat Indonesia dikuasai, diatur oleh bangsa kita sendiri. Perubahan-perubahan itu merupakan contoh dari perubahan yang pengaruhnya besar, dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu, perubahan apa yang pengaruhnya kecil? Contohnya, perubahan lifestyle, gaya hidup, kayak berpakaian, itu tidak semua akan mempengaruhi seluruh masyarakat. Mungkin hanya akan mempengaruhi wilayah-wilayah kecil di sekitarnya saja. Nah, itu merupakan awal dari materi tentang perubahan sosial. Di pertemuan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.